Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kalian dimanapun menyaksikan video ini. Kembali lagi di pertemuan ke-5 ya, mata kuliah keamanan komputer. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai kriptografi modern ya. Nah, pertemuan kali ini adalah lanjutan ya, lanjutan dari pertemuan keempat kemarin mengenai data encryption ya. Jadi memang di RPS itu tidak dijelaskan adanya mata kuliah ataupun materi lanjutan seperti ini. Namun untuk tujuan supaya kalian lebih memahami penerapan ataupun pengerjaan perhitungan dari kriptografi maupun enkripsi, terutama di kriptografi yang modern ini ya. Nah, saya putuskan untuk membuat mata ataupun materi dari tambahan yang kali ini. Nah, kalau kita berbicara kriptografi, itu sebenarnya ada dua macam ya. Yang pertama ada kriptografi yang klasik, yang kedua ada kriptografi yang modern. Nah, apa perbedaannya? Kalau kriptografi klasik itu adalah kriptografi yang dilakukan tanpa bantuan komputer ya. Jadi kita menghitung, mengacak itu masih menggunakan perhitungan manual. Jadi manusia yang bekerja di situ. Nah, kalau yang kriptografi modern itu sudah menggunakan bantuan dari komputer ya. Jadi karena perhitungannya sulit, kita jadi membutuhkan komputasi dari komputer untuk melakukan pengacakan enkripsinya begitu. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, saya akan bahas dulu beberapa teori ya untuk dari mata ataupun materi di lanjutan ini. Nah, materi kriptografi modern yang kita bahas kali ini adalah menggunakan metode SOR ya. Ini ataupun tulisannya adalah XOR ya, SOR. Bebas kalian mau bacanya XOR atau SOR, tapi kalau saya akan lebih sering menyebutkannya sebagai SOR. Nah, kriptografi ini beroperasi dalam mode bit ya. Ini. Masih ingat kan ada satuan bit, ada satuan byte gitu. Nah, silakan diingat kembali satu bit berapa byte, satu byte berapa kilobyte, begitu kan seterusnya. Nah, kriptografi itu seperti yang sudah dibahas di pertemuan keempat, ada yang namanya kunci, kemudian ada plaintext, kemudian ada ciphertext, ya, ada kunci, plaintext, dan ciphertext. Tanpa ketiga ini, tidak akan ada yang namanya proses enkripsi maupun dekripsi. Kemudian sebagai apa pengingat kembali, masih ingatkah apa perbedaannya dari simetrik sama asimetrik? Ya, kalau simetrik itu kuncinya sama, kalau asimetrik itu kuncinya yang berbeda. Nah, kali ini kita akan melakukan enkripsi maupun dekripsi. Kunci plaintext dan ciphertextnya menggunakan rangkaian bit, menggunakan operasi bit SOR. Ya. Oke, ini adalah teorinya sedikit. Nah, ini ya, yang pentingnya, komputer digital merepresentasikan data dalam bentuk bilangan biner ya. Masih ingat bilangan biner? Itu terdiri dari dua kemungkinan saja, jadi hanya ada 0 ataupun 1 ya. Jadi untuk perhitungan SOR ini akan juga melibatkan bilangan biner ya. Kemudian ini adalah penerapan ataupun contoh dari penggunaan rangkaian bit di kriptografi yang SOR ini. Ini ya, di bagian sini kita ketahui contohnya adalah masih berupa bilangan biner, plaintextnya langsung diketahui 1001 sekian seterusnya sampai di sini. Kemudian bila dibagi menjadi 4 blok bit akan ditulis seperti ini, dipisah gitu ya, sebanyak 4, kemudian dipisah lagi 4, kemudian dipisah lagi. Maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15 ya. Kenapa sampai ke 15? Karena kita akan melibatkan juga perhitungan heksadesimal. Masih ingat kalau biner itu 2 ya, 0 sama 1, jadi hanya ada 2 saja. Nah, kalau
desimal itu ada 10, 0 sampai 9. Kalau heksadesimal ada 15 ya, 0 sampai 9, terus dilanjutkan A, B, C, D, E, F ya. Nah, eh, kalau 10 itu sudah 2 digit ya, sampai ke 15 itu 2 digit juga. Jadi kalau 10 itu A, 15 itu F ya. Jadi kenapa 1001 itu didapat 9, 1101 itu didapat 13, 0110 itu didapat 6. Untuk lebih jelasnya yang ini, kenapa perhitungannya bisa dapat seperti ini, kalian bisa membaca ataupun menonton video saya sebelumnya di part yang kedua ya. Nanti ini kan videonya part pertama, nanti ada part keduanya, kalian bisa nonton lebih lanjut kenapa 1001 itu dihasilkan 9 dan seterusnya. Nah, nanti setelah dapat 9, 13, 6 ini, karena kita masih menggunakan heksadesimal, itu yang 2 karakter itu kita ubah ke bentuk yang heksanya, jadi dapat D. Jadi masih ingat, 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D. Nah, makanya 13 itu kita ganti menjadi D. Ini ya, D. Nah, ada juga penulisan yang membagi sebanyak 3 bit bloknya. Jadi ya perbedaannya ya tulis 33 ini. 3 karakter, 3 karakter, 3 karakter bilangan binernya. Nah, kalau sini setiap blok menyatakan 0 sampai 7 saja. Jadi angka yang maksimal itu hanya 7. Jadi 100 itu 4, 111 itu 7, 010 itu 2, 110 itu 6. Ya. Kemudian ada lagi variasi yang namanya padding bits ya. Jadi kalau padding bits ini penggunanya cukup jarang sih ya. Tapi ada fungsinya. Fungsinya adalah kalau kita menambahkan ataupun memutuskan untuk menambahkan bit terus tidak cukup. Nah, kita bisa menggunakan padding bits ini untuk mencukupi ataupun menggenapi panjang keseluruhan dari blok-blok bitnya tadi. Misalkan contoh dari plaintext ini adalah 100 dan seterusnya. Terus dibagi menjadi 5 bitnya. Jadi kan ini ada 12 karakter ya, 10-nya ada 12. Jadi kalau dibagi 5 itu ini 5, terus ini 5, terus sisanya kan 2 ya. Nah, untuk menggenapkannya menjadi 5 kita tambahkan bit-bit yang kosong 000 di depan yang 10 yang tadi, bukan di belakang sini, tapi naruhnya di depan sini. Kalau naruhnya di belakang sini, itu nanti nilainya akan menjadi berubah. Tapi kalau di depan sini, nilainya akan tetap. Gitu. Nah, konsekuensinya, dekripsi ataupun hasil dekripsi, kalau penggunaan padding bits itu akan menjadi lebih besar daripada ukuran dari plaintext yang aslinya. Memang tidak signifikan, tapi kalau dihitung mau dicari tahu itu akan ada perbedaannya. Lebih besar gitu ya kalau pakai padding bits ini. Nah, ini yang tadinya heksadesimal. Karena kita menggunakan heksadesimal, jadi yang kita gunakan adalah pembagian 44 blok bit ya. Jadi kalau 4 bitnya itu 0 semua, berarti hasil heksanya pasti 0. Tapi kalau 4 blok bitnya tadi adalah nilai 1 semua, jadi pasti nilainya adalah F atau 15. Jadi gampangnya gini, kayak ini ya, buat anotasi saja. Oke, jadi ini 1, ini 2, ini 4, dan ini 8. Kenapa menuliskannya seperti ini? Karena kita menggunakan heksadesimal ya. Penulisannya biner, namun untuk penjumlahannya ke heksadesimal. Jadi kalau heksadesimal itu kan ada 15 ya. Jadi bagaimana kita membuat supaya bilangan 4 blok ini
kalau bernilai penuh semuanya menjadi nilai 15. Jadi kalau di sini saya tuliskan ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Nah, sebenarnya keempat blok ini memiliki nilai tersendiri untuk ke heksanya ya. Jadi kalau ini urutannya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau yang pertama ini dia melambangkan nilai 8. Kalau yang kedua ini dia melambangkan nilai 4. Terus yang deretan ketiga ini melambangkan nilai 2. Terus yang terakhir itu melambangkan nilai 1. Jadi kalau 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 itu nilainya adalah 15 atau F. Jadi kalau keempat blok tadi nilainya 1 semua, maksudnya 1 itu memiliki nilai, kalau 0 itu tidak memiliki nilai ya. Jadi gitu. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 artinya keempat bloknya itu memiliki nilai, berarti nilainya pasti 15 atau F. Begitu. Terus kalau di sini ya, misalnya kita cari 3 ini, 1, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, kenapa bisa dapat 3? Karena yang aktifnya hanya di baris kedua terakhir ini. 1 dan 2. Nah, ini kan 0 ya. Jadi 8 sama 4-nya enggak terhitung. Yang kita hitungkan hanya nilai yang aktif saja atau 1. Jadi nilai baris kedua ini adalah 2 dan yang terakhir adalah 1. Jadi 2 tambah 1. Nilainya adalah 3. Terus kalau ini yang 9, kenapa 9 ya? Kita tuliskan 1, ini 2, ini 3, ya. Ini 4, ini 8. Nah, kita lihat mana yang aktifnya. Yang terakhir sama yang awal. Berarti yang nilainya 8 sama nilainya yang 1. Berarti 8 tambah 1 dapat nilainya 9. Gitu. Begitu seterusnya. Nah, sehingga ini ya, kenapa 1001 itu nilainya ada 9? Karena ini ya sama. Kemudian ini contohnya lagi 1, 2, 4 sama 8. Ya. Jadi yang kita lihat adalah nilai aktifnya adalah 8, 4 sama 1. Jadi 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13 atau D. Ya. Nilainya adalah D. Begitu. Saya hapus. Nah, operasi SOR itu lambangnya ataupun logonya adalah seperti ini ya. Tanda plus terus dilingkari bulatan. Kemudian operasinya ada 4 ya. Karena hanya ada 2 nilai, jadi kemungkinannya pasti hanya ada 4. Yang pertama adalah 0 SOR 0, hasilnya adalah 0. Terus 1 SOR 0. Maaf, hasilnya adalah 1. Kemudian kalau 0 SOR 1 hasilnya adalah 1. Kalau 1 SOR 1 hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini, kalau yang disorkannya itu nilainya sama, hasilnya pasti 0. 0 sama 0 itu kan nilainya sama, hasilnya pasti 0. 1 sama 1 nilainya sama, SOR-nya 0. Nah, kalau yang berbeda, hasilnya pasti 1. 1 SOR 0 beda kan? Nah, hasilnya pasti 1. 0 SOR 1 itu beda, hasilnya pasti juga 1. Jadi ingat A saja, kalau ketemu nilai yang sama, itu nilainya 0. Kalau ketemu nilai yang beda, itu nilainya 1. Terus ini pembuktiannya saja. Terus hukum-hukumnya sama seperti hukum perkalian pembagian kan. Nah, di SOR itu juga ada hukumnya. Yang pertama adalah kalau bilangan A disorkan dengan bilangan A itu hasilnya adalah 0. Sama seperti yang saya bilang tadi, kalau nilainya sama, pasti hasilnya adalah 0. Terus kalau A sorkan dengan B,
itu pasti sama hasilnya dengan B disorkan dengan A. Jadi kalau dibolak-balik itu hasilnya pasti sama. Kemudian kalau ada multiple seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, terus baru disorkan dengan yang di luar, itu sama posisinya kalau yang kita kerjakan berbeda ya. Jadi kalau SOR ini tidak tidak peduli ya mana yang dikerjakan dulu, pasti hasilnya adalah sama. Kemudian ini ya, jadi contoh simpelnya kalau sudah didapatkan biner-biner seperti ini, misalkan 1001 100111 disorkan dengan 11001 1101. Nah, disorkan. Jadi kita ngitungnya dari belakang aja. 1 sor 1 0, 1 sor 0 1, 0 sor 0 0, 0 sor 1 1, 1 sor 1 0 ya. Cukup jelas sampai di sini. Kemudian ini ya, misalkan di sini. Jadi rumus untuk enkripsi ini dan dekripsi ini. Kalau enkripsi itu kan kita mau mengacak ya. Jadi kita ya cari adalah ciphertext. Jadi ciphertext adalah plaintext sor kunci. Kalau kita mau decrypt, kita nyari plaintext, yakni adalah ciphertext sorkan dengan kunci. Terus kita kan tidak mungkin ya, plaintextnya berupa biner-biner begini langsung. Nah, kita pasti plaintextnya itu berupa karakter yang bisa kita pahami. Misalnya kata saya, kata dia, kata aku. Ya. Nah, pada contoh ini dituliskan dulu karakternya baru satu karakter seperti ini, yakni huruf E. Nah, kita bisa menggunakan bantuan ya, bantuan seperti tabel ini. Nah, tabel ASCII seperti ini untuk mengubah dari bilangan karakter menjadi bilangan desimal maupun heksadesimal ya, untuk menghitung SOR ini. Nah, jadi kembali lagi ke contoh yang ini, kita diketahui adalah karakter E ya. Kemudian kunci yang kita ketahui adalah karakternya 5. Ya. Jadi ingat, huruf besar sama huruf kecil itu berbeda ya. Jadi dia case sensitif. Perhatikan dan harus teliti mana huruf besar, mana huruf kecil ya. Jadi ingat, kalau contoh ini adalah E kecil dan kuncinya adalah 5. Kita balik lagi ke sini. Kita cari ya. Tadi kan E sama 5 ya. Plaintext-nya E. Nah, kita cari nih di bagian yang karakter. Mana E kecil? Ya. Saya buat anotasi. Nah, E kecilnya itu di sini ya. Nah, di sini E kecil. Terus 5-nya itu di sini. Nah, 5-nya itu di sini. Terus setelah diketahui, kita cari bagian heksanya. Ini ya. E itu 65 dan 5 itu 35. Nah, ya. Baru kita balik lagi ke sini. Ingat-ingat ya, tadi 65 sama 35. Nah, kita tuliskan di sini. Saya tuliskan anotasi dulu. 65. Kemudian saya tulis di sebelah sini ya. 35. Nah, untuk mengubahnya ke bilangan biner sini, kita bisa membagi ataupun menggunakan garis bantu seperti ini. Di tengah-tengah gini ya. Gitu. Apa tujuannya? Supaya kita bisa fokus ke bagian sini tanpa mempedulikan bagian sebelahnya. Gitu ya. Jadi kalau 6 itu kita rubah ke bilangan biner, hasilnya seperti apa? Maksudnya adalah caranya seperti ini yang kita sudah pahami yang tadi ya. Ini. Kalau 6 itu bilangan binernya seperti apa?
6 itu ini, ya kan? 0011. Oh, ini salah ya. Harusnya yang benar itu ini. Ya. Karena balik lagi ke yang tadi saya buatkan anotasinya. Ini 8, ini 4, ini 2, ini 1. Jadi kita fokus ke 4 blok bitnya ini dulu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan 6, jadi kita buat ataupun kita tuliskan yang aktifnya hanya di bagian yang bisa ataupun terlibat supaya hasilnya ada 6. Ini kalau 6 itu kan 4 tambah 2 ya. Jadi yang aktifnya ya 1 itu bagian 4 sama 2 di sini. Terus sininya buatkan saja 0, tidak aktif gitu ya. Ini saya hapus. Oke. Draw lagi. Nah, berikutnya untuk 5 itu di sini. 0101. Jadi 1, 2, 4 sama 8. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil 5, jadi 4 tambah 1 kan 5 gitu. Jadi yang kita tuliskan aktifnya adalah bagian sini sama bagian sini. Sisanya kita tuliskan 0 gitu. Gampangnya kayak gitu sih. Kemudian ini saya hapus. Oke. Nah, demikian sama halnya seperti yang ini ya, 35 ini. Kalau 35 itu pasti kita bagi dulu nih 3. Nah, berarti dapatnya ini ya. 3 itu ini. Terus 5 itu ini. Nah, baru kita sortkan. Ini saya hapus dulu. Nah, baru disortkan 0 sort 0 dapat nilainya adalah 0. Kita sortkan satu persatu terus seterusnya sampai seluruh ini dapat. Nah, baru hasil dari sort plaintext sama kuncinya itu kita dapatkan sort untuk ciphertext ya. Tapi baru bentuknya ini ya, bilangan biner ya. Nah, jadi kita harus mengubahnya ke bilangan heksadesimal, kemudian baru didapat bilangan ataupun karakternya apa. Ini heksa ya. Harus dirubah ke bilangan heksa dulu. Bagaimana caranya? Ini kita bagi lagi ya. Saya hapus dulu. Nah, ini dibagi seperti ini. Kemudian baru dirubah ke heksa yang kayak gini. Ini kan heksa ya. Ini heksa. Nah, 0101 itu kan heksanya adalah saya tuliskan gini 1, 2, 4, 4, 8. Nah, jadi kalau yang kayak gini heksanya adalah 5 kan ya. 5. Terus kalau yang sini adalah 0 semua udah pasti dapat 0, 50 jadi ya. Nah, dapat heksanya 50, kita balik lagi ke ASCII-nya tadi. Nah, di sini kita cari di bagian heksa itu nilainya 50. Nah, 50 itu di sini kan. Saya buat anotasi. Ini 50. Berarti karakternya adalah P. Nah, jadi setelah dapat karakter P dari heksanya 50, itu kita tuliskan kembali ke sininya. Nah, ini ya. Ini dapat karakternya P ya. Nah, begitulah caranya dari karakter di plaintext kita rubah dulu ke heksadesimal, kemudian baru rubah ke biner, kemudian baru disortkan, kemudian kembalikan ke heksa, baru didapat karakter untuk ciphertextnya. Ya, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, bagaimana? Nanti kan ada kasus pasti ya. Misalkan gini.
misalkan nanti kalian dapat heksanya adalah ini ya, 11 misalnya. Ini, 11. Nah, jadi karakternya apa? Ini kan DC1 atau device control 1 ya. Nah, jadi kalian tuliskan saja, kalau dapat heksanya adalah 11, karakternya adalah DC1. Kalau mau nulis yang versi lengkapnya juga boleh. Jadi pilih saja salah satu, mau nulis DC1 ataupun device control 1 ya. Nggak perlu ditulis lengkap, pilih aja salah satunya ya. Kemudian, nah contoh kasusnya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau encrypt, tidak mungkin kan hanya satu karakter saja. Jadi ini sudah ada 4 karakter di plaintext dan 3 karakter untuk kuncinya. Nah, bagaimana kalau ketemu kasus seperti ini, panjangnya kunci itu lebih pendek dari panjangnya plaintext. Nah, jadi kita bisa menambahkan kunci itu ya. Kita tulis aja berulang sampai seluruh plaintextnya itu terpenuhi. Jadi kalau plaintextnya kami mahasiswa ISB Admaluhur itu kan panjang benar ya. Terus kuncinya hanya ada 3 karakter ini, dia. Berarti kita tulis aja dia terus sampai seluruh kalimat di plaintextnya itu terpenuhi. Nah, untuk kasus ini kita tinggal menambahkan ataupun mengulangi sebanyak 1 karakter saja supaya pas ya gitu. Kami 4 karakter, dia, D itu 4 karakter. Nah, dengan cara yang sama itu dicari dulu heksadesimal dari kami ataupun plaintextnya, heksadesimal dari dia untuk kuncinya itu baru disorkan, kemudian baru dikembalikan ke heksa, baru dicari karakternya gitu. Nah, nanti pasti dapat heksanya ini. Seterusnya ini buat anotasi dulu. Ini ya. Terus ini gitu. Nah, dapat heksa, maaf, dapat binernya. Ya. Terus untuk disor ya, disorkan dengan yang kunci, dapat sor dari ciphertextnya ini, ciphertext, ini ciphertextnya, sor dari ciphertext baru dibalikan ke heksa. Untuk memudahkan, tinggal ditambah garis bantu di tengah sini, setiap berjarak 4 karakter blok bit. Nah, baru dirubah ke heksa lagi, ini 2, dapat 2. Ini kalau full pasti F, jadi 2F. Nah, baru dicari karakternya apa, begitu. Dan begitu seterusnya sampai selesai. Nah, contoh soal. Silakan dibuat ini, contoh soalnya. Ya. Ada 2 soal ya berarti. Ini, plaintextnya kampus biru Babel dan kuncinya adalah Admaluhur. Diminta untuk mencari ciphertext. Kemudian yang kedua, plaintextnya adalah Provinsi Bangka Belitung, kuncinya adalah Babel, diminta untuk mencari ciphertext. Ya. Silakan nanti dikerjakan, waktunya 1 minggu dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nanti akan saya buat room untuk tugas ini. Oke, begitu saja untuk materi part yang pertama ini ya. Tetap dukung ya video saya dengan cara klik like, kemudian subscribe, kemudian share, dan juga tak lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mengetahui setiap saat kapanpun saya update video terbaru mengenai mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Selamat sore saya sampaikan. Salam Budi Luhur.